Rasanya setelah mendapat juara 2 tingkat nasional itu kebanggaan dan yang luar biasa. Yang jelas saja di daerah pinggir bisa berprestasi seperti itu. Kemudian yang lebih penting adalah penanaman kebiasaan di siswa madrasah, seluruh warga madrasah terbiasa dengan hidup bersih dan sehat. Imbasnya ke tengah-tengah masyarakat, terutama ke wali murid dan lingkungan sekitar itu sangat luar biasa. Mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan, mereka sudah membersihkan lingkungan itu dan meletakkan sampah pada tempatnya. Untuk lomba sekolah sehat ini kita harus ikut lomba di kecamatan terlebih dahulu, kemudian direkomendasikan oleh kabupaten kita kecamatan juara 1. Dari kecamatan diutus untuk tingkat kabupaten. Alhamdulillah kita juga berhasil mendapat juara 1. Kemudian dilanjutkan ke kabupaten menjadi utusan provinsi, utusan kabupaten ke tingkat provinsi. Alhamdulillah di tingkat provinsi kita juga mendapat ranking 1. Kemudian diusulkanlah dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Ini barangkali proses yang kita lalui untuk lomba. Kita melihat situasi dan kondisi di madrasah. Kebetulan MTSN 6 ini adalah termasuk daerah 3T. Kita ingin mendongkrak mutu madrasah yang menekankan kepada pembiasaan hidup bersih bagi warga madrasah. Diawalilah dengan merubah kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya tidak diperkenankan di dalam kesehatan, mulai dari buang sampah pada tempatnya, kemudian siswa jajan di kantin, buang air besar dan buang air kecil di WC. Inilah barangkali yang kita tanamkan kepada siswa, sehingga mereka terbiasa dengan hidup bersih, berkarakter. Kemudian juga ada namanya program yang untuk pembiasaan hidup bersih, ini namanya program Kantong Ajaib. Kantong Ajaib ini siswa dibekali dengan satu kantong. Kemudian pagi sebelum belajar, siswa itu membersihkan lingkungan madrasah dengan mencari sampah. Kalau yang perempuan itu non-organik, kalau yang pria itu organik. Disetor kepada guru yang mengajar pada pagi hari di jam pertama. Setelah itu nanti ada ditugaskan piket 2 orang untuk mengantar sampah yang telah dipilah kepada tempat pembuangan sampah akhir. Kemudian untuk penanggulangan sampah berupa plastik, siswa tidak diperkenankan membawa bungkus makanan plastik ke madrasah. Di madrasah pun untuk di kantin itu tidak ada menjual makanan yang berbungkus plastik. Kemudian ada namanya program unggulannya WC Cantik. WC Cantik ini terutama bagi wanita yang menstruasi, kemudian siswa-siswa itu biasanya datang ke madrasah, kemudian apabila mereka haid atau menstruasi, mereka akan pulang tak ganti, bahkan ada yang libur. Tetapi dengan adanya WC Cantik ini, siswa yang terutama satu untuk WC perempuan itu disediakan di sana pembalut, kemudian siswa itu bisa langsung mengganti di sana. Kemudian nanti ada kotaknya itu dibayar dengan uang pas. Jadi siswa kalau mereka datang bulan, yang perempuan mereka tidak pulang lagi, tidak susah menggantinya. Ini barangkali yang unggulan. Kemudian yang ketiga itu minum air tebu. Kebetulan di daerah itu banyak tebu. Kemudian paling kurang satu kali dalam 1 bulan siswa itu disuguhi air tebu. Ini untuk meningkatkan stamina tubuh siswa. Kearifan lokal ya? Kearifan lokal. Tapi yang paling penting itu adalah penanaman karakter, bagaimana siswa ini terbiasa hidup bersih dan sehat. Inilah yang penting, yang paling kita tanamkan di madrasah PHBS. Di sini yang paling kita tonjolkan adalah koordinasi lintas sektoral. Itu yang paling penting. Dukungan Kemenak yang luar biasa, motivasi yang luar biasa dari Pemda. Kan dari Pemda Kabupaten itu banyak memberikan bantuan, dari Kemenak banyak memberikan bantuan untuk terwujudnya madrasah sehat ini. Koordinasi melalui komite, alhamdulillah komite cukup antusias, kemudian cukup kerjasama yang cukup bagus. Mereka banyak mendukung dan membantu dalam bidang material. Kemudian dari si Pemda juga kita banyak mendapatkan bantuan seperti pagar, itu
itu 138 juta. Kemudian pengecatan atap 85 juta itu dari Pemda. Ya. Kemudian lagi yang tidak kalah penting, kita mencari donatur kemudian dari CSR. Seperti dari PT Semen, kita masukkan proposal, alhamdulillah dibantu semen untuk halaman itu 75 sak. Kemudian ada juga dari BPD. Lomba sekolah sehat itu diikuti oleh sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan madrasah di bawah Kementerian Agama. Kemudian dari sekian banyaknya jumlah sekolah dan madrasah yang berlomba, alhamdulillah MTSN 6 Kabupaten Solo yang terletak di Talang Babungo itu bisa meraih prestasi nasional dan bahkan juara 2 nasional. Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Maka kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada segenap sivitas akademika MTSN 6 Solo. Alhamdulillah madrasah ini muncul dan lahir sebagai sebuah madrasah yang dicintai oleh masyarakat karena memang pola hidup bersih dan sehat itu sudah terwujud dan menjadi kebutuhan sehari-hari di Madrasah Sanawiyah 6 Kabupaten Solo. Jadi memang semua ini tidak terlepas dari pembinaan, dukungan, motivasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, dan suatu hal lagi, dukungan dari seluruh guru dan juga masyarakat di sekelilingnya. Lomba UKS ini adalah motivasi, tetapi tujuan akhir adalah bagaimana seluruh stakeholder, siswa, guru, dan lingkungan masyarakat itu mencintai hidup sehat. Lomba hanyalah motivasi. Nah, jadi tentu kami berharap setelah berakhir lomba bukanlah berakhir segala-galanya, kemudian kembali ke kebiasaan lama, tidak mencintai lagi kebersihan, sampah berserakan di mana-mana, tetapi ketika sudah berhasil menjadi juara 2 di tingkat nasional, tentu kebiasaan ya, pola hidup bersih dan sehat itu memang membudaya. Marilah bersama-sama kita mewujudkan sekolah sehat ini. Bersama kita pasti bisa.